terima kasih ya sudah mau saya wawancarai dan sudah bersedia juga. Ya. Oke, sebelumnya mungkin Masnya bisa perkenalkan diri, nama, tempat tanggal lahir, umur, terus asalnya dari mana, anak keberapa, dan hobinya apa? Baik, perkenalkan nama saya Nizar Sufia Lazar, biasa dipanggil Nizar. Asal saya dari Banyuwangi, tempat tanggal lahirnya juga di Banyuwangi, 24 Juni tahun 2001. Jadi saya sekarang berumur 23 tahun seperti itu. Terus untuk hobi saya sendiri olahraga ya. Olahraga, oke. Mungkin asal sekolahnya dari mana? Untuk asal sekolah saya dari SD-nya dari SD saya di SD Negeri 1 Karangharjo, SMP-nya di SMP Negeri 1 Glenmore, untuk SMA-nya SMA Negeri 1 Glenmore juga, dan untuk sekarang sedang berkuliah di Universitas Negeri Malang. Oke, sedang menempuh kuliah ya. Oke, ini hobinya? Hobinya tadi olahraga. Oke, itu kalau boleh tahu itu udah berapa lama menjadi atlet? Untuk jadi atlet sendiri dimulai dari tahun 2012 ya. Jadi dulu ayah saya kan juga atlet juga, jadi pernah ikut lomba-lomba gitu juga ya. Jadi saya mencoba untuk terjun ke olahraga juga karena ikut ayah tadi gitu. Oke, tertarik ya berarti? Tertarik dengan olahraga. Berarti itu atas kemauan Masnya sendiri? Iya, atas kemauan saya sendiri. Saya lihat kok kayaknya seru gitu kan, olahraga tiap hari. Dan dulu itu kan juga ini kan sekolah, kalau olahraga gitu kan sekolahnya juga nggak terlalu nggak setiap hari sekolah juga. Jadi ya itu yang membuat saya kayak wah enak ini kayak nggak sekolah gitu. Jadi ya akhirnya suka olahraga gitu. Jadi sesuai sama fashion ya. Sebelumnya itu sebelum milih jadi atlet itu pertimbangan apa saja yang sudah Mas pikirkan itu? Sebenarnya kalau pas awal-awal itu ya pertimbangannya ya tadi sekolahnya bisa banyak liburnya. Tapi akhir-akhir itu setelah SMA dipikir-pikir kayak ya passion saya aja di bidang olahraga gitu. Saya ngerasa kalau saya benar-benar cocok di bidang olahraga gitu. Terus suka duka apa yang didapatin dari itu? Kalau sukanya dulu, dukanya dulu mungkin ya, dari sedihnya dulu. Kalau sedihnya mungkin saya kayak nggak punya teman deket gitu, teman deket di luar tim balap sepeda itu. Jadi ya teman saya itu aja, karena ya mulai dulu kan saya cuma sekolah, pagi sekolah, sore sepedaan, pagi sekolah, sore sepedaan gitu kan. Dan itu membuat saya nggak punya teman, nggak punya banyak teman gitu. Terus mungkin dukanya ya kalau kalah gitu, kayak ya kecewa dengan performa saya pas lomba gitu. Mungkin kalau sukanya ya kalau menang pasti seneng ya, dapat podium, bangga pada diri sendiri atas capaian saya. Terus kayak ya seneng aja gitu, sudah bisa mendapatkan apa yang saya inginkan gitu. Terus mungkin ini yang paling saya suka, kalau lomba kan pasti di luar kota sih. Jadi saya bisa keliling-keliling Indonesia dengan balap sepeda ini gitu. Oke, berarti lumayan ya kalau balap sepeda itu. Biasanya berapa kilo itu? Kalau lomba atau latihan? Dua-duanya. Kalau latihan mungkin minimal 120 sampai 200 kilo ya. Ya mungkin sama sih, kalau lomba ya segitu juga, antara 120 sampai 200 kiloan. Itu apa aja selain latihan itu yang dipersiapkan? Yang dipersiapkan pastinya nggak cuma sepeda, olahraga di atas sepeda aja. Kita ada gym juga, ada waktu nge-gym juga. Terus selain itu ada gizi yang harus dicukupi, mulai protein, lemak dan juga karbohidratnya harus sesuai dengan apa yang pelatih inginkan gitu. Jadi nanti kita bisa mencapai target-target kita di kejuaraan itu bisa lebih mudah gitu kalau target-target yang tadi itu tercapai, mulai dari gizi dan lain-lain itu.
Mungkin itu kan tadi kan katanya dari ayah ya. Itu awalnya itu ikut-ikut latihan aja, kayak latihan sendiri. Mungkin kalau misalnya ayahnya bersepeda itu masnya ikut, atau kayak dari awal tuh waktu ada kemauan mau ikut itu langsung kayak ikut di forum gitu. Kalau aku dulu ya cuma ya sepedaan aja ya, kayak anak kecil biasanya mulai dari SD itu emang suka sepedaan sebenarnya. Ini belum ayah saya belum sesering itu sepedaan, tapi jadi ayah saya itu sering sepedaan itu saat saya kelas 5. Nah setelah itu baru saya kok kayaknya sepedaan itu seru banget gitu. Apalagi dulu itu di dekat rumah saya sebenarnya kan ada kayak sirkuit trail gitu. Nah itu membuat saya kayak wah, jadi pembalap itu kayaknya enak deh gitu. Dan itu yang memacu saya buat kayaknya jadi pembalap aja deh gitu. Pas kecil dulu itu yang saya pikirkan. Oke, ini pernah ikut kejuaraan apa aja? Untuk kejuaraan daerah mana gitu? Untuk kejuaraan sendiri saya udah mulai mengikuti mulai tingkat kabupaten sampai kejuaraan Asia terakhir tahun 2019. Itu mewakili Indonesia di kejuaraan Asia. Terus untuk daerahnya sendiri hampir semua pulau Jawa sudah dilewati, cuma masih belum pernah ke luar pulau Jawa. Sementara ini masih muter-muter di pulau Jawa aja, di Jogja, di Bandung, Jakarta gitu sih. Berarti ini sampai sekarang itu masih sering gitu latihan gitu? Kalau latihan sendiri nggak sesering dulu ya, karena sekarang kan ketabrak juga sama studi saya di kampus, jadi nggak punya waktu yang cukup buat latihan dan lomba-lomba gitu. Jadi untuk beberapa sekitar 3-4 tahun ini aku vakum dulu di dunia balap sepeda gitu. Berarti tapi ada mau lanjut lagi gitu nanti setelah? Pastinya ada. Pasti untuk target sendiri sih kalau kedepannya pasti ada pengen balik ke sana lagi, tapi masih belum ada waktu yang pas buat kembali aja gitu sih. Oke, target 5 tahun ke depannya itu kira-kira apa, sama target tertinggi yang pernah dicapai? Tadi itu ya yang Asia. Kalau target tertinggi itu ya ikut kejuaraan Asia, dapat nggak juara sih, gimana ya, bisa mewakili Indonesia di kancah Asia itu kayak udah wah banget bagi diri saya gitu. Untuk target saya 5 tahun ke depan mungkin kan studi saya sekarang juga kan di bimbingan konseling kan, dan saya ngerasa itu di dunia olahraga itu bullyingnya itu sangat tinggi banget, karena senioritasnya sangat tinggi banget antara orang anak baru dengan yang senior itu pasti anak barunya pasti dibully di awal itu pasti itu. Dan saya ingin menghilangkan hal tersebut di dunia balap sepeda gitu. Dan terus yang menjadi perhatian saya juga dimana mental atlet Indonesia itu saat mau bertanding pasti kayak ciut dulu kalau ketemu negara-negara yang udah besar gitu namanya. Nah dari hal tersebut itu aku pengen ayo kita itu sebagai warga Indonesia dan juga mewakili negara Indonesia itu punya kans yang sama dengan negara-negara lain, walaupun kita dari negara Asia yang memang dipandang sebelah mata ya sama negara-negara Eropa, tapi saya merasa kita itu masih punya kans yang besar banget gitu. Jadi nggak usah minder, nggak usah takut untuk melawan negara-negara besar tersebut, sehingga kita bisa mendapatkan kayak achievement yang bisa menyamai capaian-capaian negara-negara Eropa juga gitu. Itu sih. Ini pernah nggak kayak ngerasa capek gitu waktu latihan atau kayak waktu prosesnya itu kayak nggak mau lanjut gitu, nggak pernah kepikiran seperti itu? Kalau capek fisik pastinya pernah ya. Kalau capek fisik itu ya setiap hari pasti kerasa capeknya. Tapi kalau capek secara psikologis itu mungkin nggak capek, lebih ke bosen aja. Bosen, kenapa kok bosen? Karena ya setiap hari yang diulang itu aja. Mulai pagi kita bangun jam 4 jam 5 terus latihan jam 5 atau jam 6 kita start,
nanti selesai jam 12, jam 12-an, jam 10 sampai jam 12 itu baru selesai. Kita istirahat tidur dulu 2 jam, 3 jam, sore kita nambah lagi latihan. Nambah lagi latihan sekitar 30 menit sampai 1 jam gitu. Malam kita mungkin ya bisa apa ya, kayak refreshing sebentar. Jam 9, jam 10 kita harus tidur karena besoknya itu kita harus mengulang kebiasaan itu setiap hari selama bertahun-tahun dengan hal yang sama, dan itu membuat saya bosan gitu. Tapi puas lah sama hasilnya ya. Ya cukup puas ya dengan hasil saya selama ini gitu. Oke, mungkin bisa tips nih untuk teman-teman gimana caranya kiat sukses untuk mencapai gitu. Kiat suksesnya mungkin kita harus punya apa ya, kayak tanggung jawab yang besar atas diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah memilih ya kita harus tanggung jawab atas hal tersebut gitu. Jadi kita bisa totalitas dengan apa yang kita pilih gitu. Misal kita mulai awal sudah memilih balap sepeda, ya kita harus apa ya, komitmen dengan hal tersebut gitu. Komitmen, menurut saya itu komitmen adalah hal yang paling penting dalam hidup gitu. Kalau kita bisa berkomitmen dengan suatu hal, kita pasti bisa mencapainya dengan baik gitu. Mungkin terima kasih sudah bersedia. Sudah cukup. Ya, terima kasih. Terima kasih.